UPT Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kabupaten Pandeglang terus berperan aktif dalam mengatasi berbagai keluhan penyakit pada hewan peliharaan. Dokter hewan di UPT Puskeswan Pandeglang, Kimi, mengungkapkan bahwa setiap hari mereka melayani 5 hingga 7 hewan dengan beragam keluhanan penyakit. Salah satu kasus yang sedang ditangani adalah penyakit kulit pada seekor kucing yang mengalami peradangan pada area tubuhnya sehingga memerlukan perawatan khusus. Ia menjelaskan bahwa penyakit yang sering ditangani meliputi penyakit kulit, infeksi virus, dan masalah kutu pada hewan peliharaan. Dalam upaya penanganannya, mereka memberikan vitamin dan obat yang sesuai. Kimi juga mengingatkan tentang penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, terutama dari hewan berdarah panas seperti anjing, kera, dan musang. Jumlah rata-rata sih mungkin kita masih sekitar 5-7 ya. Kadang di beberapa hari memang ada yang sampai belasan atau sampai 20-an. Di beberapa hari ada yang di bawah 5 juga bisa gitu. Cuma rata-ratanya ya 5-7 ekor per hari. Untuk rata-rata penyakit juga itu biasanya ada penyakit virus, penyakit kulit. Penyakit kulit itu salah satunya tadi ya, skabies itu, ada juga jamuran. Nah, untuk virus ini biasanya ada yang pilek atau ada yang mencret gitu. Biasanya rata-rata itu sih ya Pak, ada virus, penyakit kulit berupa skabies dan jamur. Mungkin Dok Yuyun mau nambahin? Iya, kembali. Jadi kalau untuk tadi disampaikan Dokter Kimi, untuk penyakit seperti scabies atau jamur atau kutu gitu ya, kita sering temui ya Dok ya. Itu salah satu penyakit yang zoonosis kita bilang itu penyakit yang menular dari hewan ke manusia gitu ya, atau dari hewan ke hewan juga seperti itu. Nah, seperti scabies atau kutu atau jamuran, jadi setelah memegang hewan sakit, baik itu sakit apapun, tetap kita cuci tangan seperti itu. Jadi biar meminimalisir penularan penyakit dari hewan ke manusia. Ada jenis penyakit yang mematikan nggak yang bisa ditularkan oleh hewan peliharaan pada manusia? Iya benar. Di hewan kecil atau hewan berdarah panas ya seperti anjing, kucing, kera gitu ya, musang itu ada salah satu penyakit yang memang sekarang sedang cukup tinggi ya jumlahnya di Indonesia juga. Penyakit rabies gitu ya. Salah satu penyakit rabies ini adalah penyakit zoonosis yang mematikan ya, maksudnya 99,9% itu menyebabkan kematian ke manusia. Dan pembawa terbesar ini anjing ya Dok ya. Anjing 98%. Tapi tidak ada menutup kemungkinan ya untuk kucing, kera atau musang lebih aman untuk kita melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi rabies. Untuk rabies sendiri itu hanya hewan tertentu aja atau kucing juga bisa terinfeksi penyakit? Selain itu, Kimi menekankan pentingnya vaksinasi rabies bagi manusia, karena penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Ketika hewan mengalami penyakit atau infeksi virus, tim medis di UPT Puskeswan Pandeglang memberikan perawatan dengan antibiotik yang disesuaikan dengan kondisi hewan tersebut. Untuk penyakit rabies dia memang kebanyakan di ya tadi hewan berdarah panas, dia biasanya bertaring atau bercakar ya kayak gitu. Nah, karena penularannya lewat air liur, lewat luka yang terpapar air liur hewan yang terjangkit. Kenapa kita biasanya menemukannya di hewan anjing? Karena anjing memang dia nyerangnya gigit kan gitu. Untuk kucing sendiri dia bisa terkena rabies dan bisa menularkan. Cuman tadi yang kata Dok Yuyun bilang memang persentasenya kecil sekali dibanding dengan anjing karena penularannya lebih cepat dan lebih ganas ketika lewat anjing gitu. Nah, terus untuk pencegahannya selain hewan-hewan tersebut divaksinasi rabies, kita juga perlu divaksinasi rabies. Nah, jadi manusia juga perlu. Iya betul. Manusia juga perlu, apalagi untuk profesi yang sering bersinggungan ya dengan anjing atau hewan-hewan tadi penular. Jamur yang putih gitu. Iya, sebentar sayang ya. Nanti 10 sampai. Ini tadi pagi Pak. Iya. 2 liter ini tadi pagi ya. 2